juga pengawasan dan mitigasi risiko. Kita berharap dengan kerjasama dengan banyak pihak, termasuk aparat penegak hukum KPK, program Kopdes Kelurahan Merah Putih ini bisa kredibel. Karena program Kopdes Merah Putih ini memang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan bagi desa, kesejahteraan masyarakat, dan juga memutus mata rantai kemiskinan dan juga menghilangkan rentenir tengkulak di desa-desa dan membangun serta membentuk sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Begitu. Untuk tanggapan dari KPK terkait program tersebut gimana, kita Pak? akan menindaklanjuti dengan MOU. Bahkan kami juga sudah minta nanti ada pegawai KPK ada dalam tim ini supaya bisa memberikan input, saran, dan juga mitigasi jika ada potensi-potensi pelanggaran hukum yang terjadi dari program ini. Karena program ini tujuannya mulia. Kopdes Merah Putih ini program dengan tujuan yang sangat mulia dari Bapak Presiden yang harus kita kawal dengan baik. Karena manfaatnya akan dirasakan oleh warga masyarakat, khususnya warga desa, dan juga bagaimana usaha dari pemerintah, khususnya pemerintahan Pak Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih ini untuk sama-sama mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Izin Iswai boleh, Pak? Nanti dulu, satu lagi. Pak, katanya 3 miliar itu akan benar untuk Plafon. Jadi itu plafon. Nanti semuanya akan dijustifikasi, di assessment oleh lembaga perbankan. Gitu. Karena kan tidak tentu semua desa perlu sebesar itu, tapi plafon ya. Ada, nanti kita lihat. Itu bentuknya pinjaman loh, bukan dana cuma-cuma gitu. Sehingga nanti asesmennya pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan bisnis dan resiko gitu. Kita berharap program ini bisa dikawal oleh semuanya. Teman-teman media juga nanti ada tadi Pak dari teman-teman dari Bapak-bapak KPK sudah sampaikan tentang monitoring pengaduan masyarakat manakala ada hal-hal yang kurang baik yang terjadi di lapangan. Jadi, ya. Dari Pak Udin ini berarti memang persilakan KPK untuk menindak siapapun oknumnya nanti akan melakukan. Iya. Ya kita berharap ini kan gini loh, kan saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa kunci kesuksesan program Kopdes Kelurahan Merah Putih ini adalah 3. 1 orangnya, 2 organisasinya, kelembagaannya, 3 sistemnya. Kalau dalam bahasa Inggris, people, organization, and system. 3 itu kuat, saya yakin program ini akan bisa memberi manfaat bagi kemajuan masyarakat, khususnya di desa, dan juga kemajuan ekonomi nasional. Begitu ya? Apa? Nah ini kan tadi sudah dihitung, kemarin itu antara sekitar, kalau 3 miliar kan berarti sekitar 240 triliun, begitu. Dan ini anggaran yang sangat besar, yang membuat potensi kerawanannya juga tinggi. Karena itu dari tingkat perencanaan kita sudah kawal perencanaan, termasuk juga bagaimana perencanaan itu dikawal dengan baik sehingga eksekusinya bisa kita kontrol dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Nanti aja, enggak, nanti ketenggelam. Gusti Allah boten sare, Tuhan tidak pernah tidur. Selesai. Pak, soal manuver BG dan PDIP seperti apa, Pak? Kalau kembali ke tim siapa? Pak, soal manuver BG dan PDIP seperti apa, Pak, terkait tudingan idol ini, Pak? Slow. Lagu lama kaset rusak. Ya. Tuh itu aja dikutip tuh, lagu lama kaset rusak. Ya. Pak, benar Pak, manuver BG dan PDIP, Pak. Berarti siap ya, Pak, kalau di Lagu lama kaset rusak. Pak, siap kalau sampel nggak, Pak? Katanya masuk total sampel, Pak. Makasih ya. Jawab dong. Siap. Gusti Allah mboten sare. Gusti Allah Mboten sare, Kak. Lagu lama kaset Yang rusak. artinya Gusti Lagu Allah. lama Lagu lama kaset rusak.
Pemirsa masih di iNews yang bersama saya Rosa Lencio. Tadi kita baru saja mendengar pernyataan dari Budi Ari yang merupakan Menteri Koperasi Republik Indonesia, di mana KPK dijadwalkan tadi untuk menerima audiensi dari Kementerian Koperasi, di mana tadi pertemuan dilakukan untuk membahas berbagai upaya pencegahan korupsi. Pemirsa, kita akan ke informasi lainnya terkait dengan komunitas pengemudi ojek dan taksi online melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta. Pengemudi ojek online dilakukan di sejumlah titik di Jakarta, antara lain di kawasan Patung Kuda, depan kantor Kementerian Perhubungan dan gedung DPR RI. Dalam aksinya, para pengemudi ojek online menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya meminta penurunan potongan aplikasi menjadi 10%. Nah, selama ini kan ada pembiaran, adanya yang tadi disebutin bahwa ada Aceng, ada layanan slot, Grab hemat, dan yang lain. Itu kan jelas-jelas melanggar. Maka dari itu, ayo kami bersama teman-teman menyuarakan bahwa ayo Kementerian Perhubungan ini dia punya barang namanya PM12. Ayo tolong itu ditindak atau dilaksanakan dengan baik. Ketemu siapa sih Golhari? Akhirnya mintanya menteri. Karena beliau yang bertanggung jawab gitu loh. Kalau memang ini pun tidak ditepati, kami akan kemah di Kementerian Perhubungan. Aksi yang dilakukan ribuan pengemudi ojek online dilakukan sebagai bentuk protes terhadap aplikator yang dituding kerap kali melanggar regulasi. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Pemirsa, selain di Jakarta, unjuk rasa pengemudi ojek online juga digelar serentak di sejumlah daerah di Indonesia. Pengemudi ojol menuntut diturunkannya potongan aplikasi menjadi 10%. Di Tangerang, Banten, puluhan pengemudi ojek online yang tergabung dalam kelompok Serikat Pengemudi Transportasi Ojol atau SEPETA berkumpul di Jalan Sudirman. Mereka berkonvoi dari Tangerang menuju gedung Kementerian Perhubungan. Selain menuntut diturunkannya potongan aplikasi menjadi 10%, massa juga meminta pemerintah segera menertibkan Undang-Undang Transportasi Online. Sementara itu di Purwakarta, Jawa Barat, ribuan pengemudi ojek online berangkat dari wilayah Sadang menuju kantor pemerintah Kabupaten Pemkab Purwakarta. Aksi ini sempat membuat arus lalu lintas di daerah Jakarta menuju Bandung mengalami kemacetan. Mereka juga mengeluhkan besarnya potongan dari pihak aplikator dan menuntut penurunan potongan. Pemirsa, guru besar Fakultas Kedokteran sejumlah universitas ramai-ramai memprotes Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Mereka prihatin terhadap serangkaian kebijakan Menteri Kesehatan yang tidak logis pada profesi kedokteran. Guru besar dan alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya berunjuk rasa memprotes Menteri Kesehatan. Mereka prihatin terhadap serangkaian kebijakan dan tindakan Menteri Kesehatan yang mencerminkan pendekatan otoriter serta tidak logis pada profesi kedokteran. Satu di antaranya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan diikuti dengan serangkaian kebijakan yang dianggap mengancam independensi profesi, khususnya terkait kendali atas kolegium yang selama ini berada di bawah naungan organisasi profesi. Kemudian yang kedua itu bahwa kita sudah kompak solid dari Sabang sampai Merauke di seluruh komponen pendidikan, bahwa kita ada gerakan yang sifatnya serentak bahwa profesi kedokteran dan dunia medis lainnya baik saja yang tahu pengaduan yang terjadi 1-2 tahun terakhir ini, ya kami harapkan ada solusi yang signifikan, yang benar-benar memberikan solusi yang terbaik buat semuanya. Aksi protes juga dilakukan ratusan guru besar dokter dan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Mereka menyuarakan keprihatinan terhadap sistem pendidikan Indonesia dan menyebut dalam kurun waktu 6 tahun terakhir muncul ketidakharmonisan dengan sejumlah pihak menyangkut kebijakan pendidikan kedokteran dan kesehatan. Setidaknya ada 6 poin pernyataan sikap yang disampaikan guru besar FK Unhas. Kami mengamati bahwa proses pendidikan kedokteran dan kesehatan dalam kurun waktu 6 tahun ini semakin memburuk dan tidak adanya ketidakharmonisan antara pihak-pihak yang terkait.
sehingga kami sebagai guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, guru besar Fakultas Kedokteran Gigi, dan guru besar Fakultas Keperawatan merasa penting untuk menyatakan aksi keprihatinan ini. Puluhan guru besar Universitas Sumatera Utara bersama dosen Fakultas Kedokteran USU dan sejumlah dokter juga menyampaikan protes terhadap Kementerian Kesehatan melalui pernyataan keprihatinan USU bersuara, luruskan nurani bangsa. Negara secara sepihak diduga berupaya melemahkan kolegium pasca penerbitan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Pengambil alihan kolegium yang telah selama 50 tahun membina dan mengembangkan berbagai cabang spesialisasi kedokteran dinilai justru akan berdampak negatif terhadap pendidikan kedokteran serta menurunnya mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Buntut dari pengambil alihan kolegium ini, sejumlah dokter dari Rumah Sakit Pendidikan dilakukan pemecatan. Guru besar Universitas Sumatera Utara juga meminta kepada Presiden Prabowo untuk mengevaluasi kebijakan Menteri Kesehatan dan mengembalikan proses pendidikan kedokteran seperti semula. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan dirinya membuka diri untuk berdialog dengan seluruh dokter senior, termasuk ratusan guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sangat membuka diri kalau ketidaknyamanan ini terjadi untuk berkomunikasi. Ya. Nanti teman-teman Kementerian Kesehatan bisa bilang waktu kita nyusun undang-undang itu kan yang paling fundamental kan, itu berapa puluh ribu orang yang memang memberikan masukan ke kita, ada di list YouTube-nya kita, memberikan masukan lewat email, itu ada semua datanya. Jadi kita bisa nunjukin. Ya. Kebijakan-kebijakan yang kita bikin sekarang itu melibatkan banyak, khususnya guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Polisi terus menyelidiki kasus pembunuhan sadis yang dilakukan seorang wanita bersama ayahnya di Cianjur, Jawa Barat. Polisi akan memeriksa kejiwaan pelaku yang tega membunuh ibu dan anaknya yang masih balita. Kepolisian Cianjur masih mendalami aksi keji YR yang dibantu ayahnya memutilasi ibu dan anak kandungnya sendiri yang masih balita. YR, otak serta pelaku utama pembunuhan, membunuh ibu dan anaknya sebelum kemudian memutilasi korban. Dalam aksinya, pelaku dibantu ayahnya. Pelaku sakit hati dengan perlakuan ibunya yang selalu mengucilkan dirinya sejak kecil. Sementara ayah pelaku ingin menguasai harta korban karena tidak dipinjamkan uang serta terbelit hutang. Polisi berencana memeriksa kejiwaan pelaku pekan depan. Ya, sejauh ini penyidik masih melakukan proses pengembangan terkait penyidikannya. Rencana minggu depan kita akan memeriksa kedua tersangka tersebut terkait kejiwaannya. Kemudian tentunya kita juga akan melengkapi hal-hal lain guna melakukan pemberkasan dan kita akan melimpahkan ke kejaksaan seperti itu. Nah, untuk aksi keji kedua pelaku dilakukan pada April lalu. Pelaku sudah merencanakan aksinya karena menginap 2 pekan di rumah korban bersama anaknya. Kasus pembunuhan sadis ini terungkap ketika warga mendapati tengkorak dan kepala tubuh di Desa Cibanteng, Kecamatan Sukaresmi. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi akhirnya menetapkan YR dan ayahnya sebagai tersangka. Aksi sadis kedua pelaku membuat mereka terancam hukuman mati. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta menyebabkan banjir di sejumlah titik. Di Pasar Minggu, tembok pembatas permukiman warga jebol. Tembok pembatas di salah satu komplek warga di kawasan Pasar Minggu, Jakarta jebol. Akibatnya air mengalir membanjiri rumah-rumah warga. Hujan deras yang mengguyur membuat ketinggian air yang masuk ke permukiman warga terus bertambah. Pemirsa, lagi jemaah calon haji Indonesia meninggal dunia di pesawat sesaat sebelum mendarat di Jeddah, Arab Saudi.
Jangan kemana-mana pemirsa, informasi yang kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.